Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Larasati, NPM 18110600246 dari Biologi D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanaman jeruk nipis atau Citrus aurantifolia untuk memenuhi tugas individu mata kuliah hortikultura dosen pengampu Rizky Nisfi Ramdini, MSI. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada klasifikasi, deskripsi, dan kandungan senyawa. Yang kedua itu ada manfaat. Yang ketiga ada syarat tumbuh. Yang keempat ada teknik dan cara budidaya. Dan yang kelima ada kendala budidaya dan solusi. Yang pertama itu ada klasifikasi. Adapun klasifikasi pada tanaman jeruk nipis, yang pertama itu ada Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, dan spesies Citrus aurantifolia. Yang selanjutnya yaitu deskripsi tanaman. Adapun ciri umum dan ciri khusus pada tanaman jeruk nipis, yang pertama itu batangnya memiliki kulit keras. Yang kedua itu buahnya berwarna hijau atau kuning. Yang ketiga itu ukurannya itu bulat sebesar bola bekel. Yang keempat memiliki bentuk bulat atau lonjong dan bijinya itu berbentuk oval. Yang kelima itu memiliki rasa asam atau tidak manis dan memiliki daging tebal dan tidak berserabut. Yang selanjutnya, ciri khusus pada tanaman jeruk nipis, yang pertama itu akar. Perakaran tanaman jeruk nipis adalah akar tunggang. Yang kedua itu batang. Batang tanaman jeruk nipis termasuk ke dalam golongan batang berkayu yang keras dan kuat. Batangnya berbentuk bulat dan mempunyai duri-duri pendek, kaku, dan tajam. Selain itu, arah tumbuh batang jeruk nipis tegak lurus mengarah ke atas, lalu ujungnya membengkok lagi ke bawah. Sifat percabangannya yaitu batang monopodial. Yang ketiga itu daun. Daun jeruk nipis dibagi dalam 3 bagian, yaitu helaian daun, tangkai anak daun, dan tangkai daun. Yang keempat, bunga. Bunga pada jeruk nipis terdiri dari putik, benang sari, dan mahkota bunga. Yang kelima ada buah. Buah jeruk nipis berbentuk bulat yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil daripada buah jeruk pada umumnya. Permukaannya licin dan berkulit tipis. Kulit buah jeruk nipis memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Yang keenam itu biji. Biji jeruk nipis berjumlah banyak dan berukuran kecil. Bentuknya itu oval, mempunyai lapisan kulit luar dan kulit dalam. Lapisan kulit luar adalah pelindung utama bagi biji yang ada di dalam. Selanjutnya yaitu kandungan senyawa aktif. Bahan kimia yang terkandung dalam jeruk nipis adalah asam sitrat, damar lemak, mineral, vitamin B1, citralimonen, Velandren, lemon camphor, geranil asetat, cadinen, linalin asetat. Selain itu juga jeruk nipis mengandung vitamin C sebanyak 27 mg atau setara dengan 100 gram jeruk. Nah, ini adalah gambar tanaman jeruk nipis. Selanjutnya yaitu manfaat. Ada banyak sekali manfaat dari tanaman jeruk nipis, mulai dari buah, daun, bunga, maupun akar. Yang pertama itu buah. Buah bermanfaat untuk yang pertama penyedap rasa, menghilangkan jerawat, mengharumkan atau mengurangi bau mulut tak sedap, dan obat batuk. Yang kedua yaitu daun. Daun digunakan untuk mengobati sakit kepala atau vertigo, gigi berlubang, sakit pinggang, menurunkan tekanan darah tinggi, atau menurunkan demam pada saat malaria. Yang ketiga itu bunga.
Bunga digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Yang keempat, akar. Akar jeruk nipis digunakan untuk pengobatan ambeien dan wasir. Yang selanjutnya yaitu syarat tumbuh. Yang pertama itu iklim. Iklim tanaman jeruk nipis akan tumbuh pada tempat dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Yang kedua itu ada kelembapan udara sekitar 70-80%. Yang ketiga itu tanaman jeruk nipis dapat ditanam pada tempat dengan kemiringan 30 derajat. Air tanah yang optimal berada pada kedalaman 150-200 cm di bawah permukaan tanah. Yang keempat itu tempat tumbuh tanaman jeruk nipis biasanya berada pada ketinggian 200-1300 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu teknik dan cara budidaya. Yang pertama itu cara generatif, yaitu menggunakan biji dari buah yang telah tua. Biji buah jeruk nipis dikeringkan dengan cara dianginkan pada tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari dalam jangka waktu 2-3 hari sampai lendir yang ada di biji jeruk nipis hilang. Setelah itu, biji jeruk nipis dapat disemai. Yang kedua itu cara vegetatif. Cara menanam jeruk nipis secara vegetatif adalah dengan mencakok cabang atau ranting tanaman untuk kemudian ditanam di lahan. Pilihlah cabang dengan umur sedang sebagai bahan cangkokan. Caranya dengan menguliti cabang sepanjang 5-10 cm dan kerat kambium cabang sampai bersih lalu diamkan selama 1 hari. Setelah itu, tutup bagian tadi dengan tanah dan bungkus dengan sabut kelapa, lalu ikat dengan rapat sabut kelapa tersebut dan jaga kelembapan dengan cara menyiramnya setiap hari. Setelah akar tumbuh banyak pada cangkokan, maka potong cabang yang dicangkok dan tanam ke lahan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu cara menanam jeruk nipis yang menggabungkan cara generatif dan vegetatif, atau disebut juga dengan cara okulasi, yaitu dengan mengambil tunas dari pohon jeruk nipis yang buahnya lebat dan besar dengan cara mengiris dari batang dengan kedalaman 15 cm. Lalu bersihkan ujung irisan hingga membentuk segi empat. Buat juga lubang segi empat dengan ukuran yang sama pada batang induk dan masukkan irisan dari mata tunas ke lubang batang indukan. Jangan sampai kotoran ada yang melekat saat memasukkan irisan mata tunas ke batang induk, karena bisa berakibat mengganggu proses pertumbuhan mata tunas. Setelah mata tunas dimasukkan, maka ikat dengan tali plastik. 2 minggu setelah okulasi, hasilnya sudah dapat dilihat apakah bibit jeruk nipis berhasil tumbuh atau tidak. Tanda berhasilnya cara menanam jeruk nipis dengan cara okulasi adalah mata tunas pada bibit jeruk nipis berwarna hijau segar dan melekat dengan sempurna batang induk. Yang selanjutnya yaitu cara budidaya. Ada 12 cara budidaya pada tanaman jeruk nipis. Yang pertama itu ada pengolahan tanah. Menanam jeruk nipis tidak jauh beda dengan menanam tanaman lain. Misalnya tanah pertanian harus bebas dari gulma, karena gulma menjadi salah satu tempat di mana penyakit atau hama biasanya bersembunyi. Salah satu cara untuk menyingkirkan gulma dengan cara mencabutnya atau mengikisnya, lalu membakarnya. Yang kedua itu ada media tanam. Yang ketiga, pembuatan galangan. Galangan sangat berguna untuk pohon jeruk nipis yang masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, galangan biasanya terdiri dari tanah gembur. Tanah gembur ini memfasilitasi pertumbuhan akar bibit pohon jeruk nipis ketika akarnya telah menembus tanah dan tumbuh galangan tidak lagi dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat yaitu atur jarak tanam. Jarak tanam berguna untuk penanaman jeruk nipis. Hal ini berguna setelah tumbuh dan daunnya tumbuh lebat. Dapat menyediakan ruang sehingga pohon jeruk nipis dapat berdiri di sebelahnya.
Yang kelima, buat lubang tanam. Lubang tanam dapat digunakan untuk memfasilitasi pemindahan bibit ke area penanaman. Yang keenam ada penanaman bibit. Bibit dapat dipindah dari bibit ke area penanaman setelah 2 bulan ketika benih cukup besar. Yang ketujuh, perawatan dan pemeliharaan. Yang ke-8 ada pemangkasan. Pemangkasan dapat dilakukan selama perawatan. Hal ini bisa terjadi ketika pohon jeruk nipis yang ditanam menunjukkan penyakit atau hama. Yang ke-9 ada penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan 2 kali dalam sehari. Namun ketika musim hujan, jumlah penyiraman dapat dikurangi karena air hujan dapat membantu penyiraman. Yang ke-10 yaitu membersihkan gulma. Gulma biasanya digunakan sebagai tempat persembunyian hama dan penyakit tanaman lainnya sebelum akhirnya menyerang tanaman yang telah ditanam. Yang 11 itu pemupukan. Pohon jeruk nipis memiliki teknis khusus dalam hal pemupukan. Pemupukan terjadi 2 kali, yaitu pada saat penanaman dan bahkan ketika tanaman sudah dewasa. Yang terakhir itu ada masa panen. Dalam satu pohon jeruk nipis biasanya dapat dipanen hingga 500 buah dalam 1 tahun. Dalam hal ini, jumlah waktu pohon mencapai panen tergantung pada varietas yang ditanam. Biasanya, jeruk nipis memasuki waktu panen hanya 30-36 minggu. Yang selanjutnya itu ada kendala dan solusi. Yang pertama itu ada kendala. Kendalanya itu yang pertama, mudah terserang hama, tanaman, dan penyakit. Yang kedua, lahan yang luas membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Yang ketiga, masa panen yang lama bisa membuat pengusaha jenuh dan bosan menunggu. Solusinya, yang pertama itu, rajin membersihkan lahan dari rumput liar dan gulma tempat bersarangnya berbagai penyakit dan hama. Yang kedua, beli bibit jeruk nipis yang sudah siap tanam, dengan begitu akan mempersingkat masa perawatan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.